Dan kemudian saya kebetulan juga ngajar ya, dulu sempat ngajar di UI sebagai dosen gitu, dan banyak sekali membantu ya untuk berdiskusi dengan berbagai pihak gitu, termasuk dulu saya ikutan dalam ada divisi ya di waktu saya masih di LPM FUI itu, divisi mengenai UKM ya. Waktu itu saya bikin namanya Small Medium Enterprise Center ya. Tapi waktu itu masih sifatnya masih cikal bakal ya, belum resmi seperti sekarang. Jadi hanya sebuah unit aja gitu. Dari situ memang kemudian saya pikir ini UKM harus banyak mendapat masukan ya, mendapat masukan. Nah, kita sering diskusi gitu karena memang UKM ini kalau orang secara ekonomi itu kan disebutkan bahwa kontribusi UMKM dalam PDB ya, pendapatan domestik bruto dari Indonesia itu sekitar 61%. Saya baru baca-baca kemarin Ibu Sri Mulyani, beliau menggambarkan dalam sebuah acara itu bahwa 61% itu dari perekonomian Indonesia itu disupport oleh UMKM. Nah, jadi 41% itu dari pengusaha besar. Nah, tinggal masalahnya adalah yang 40% ini itu dimiliki oleh 0,1% seluruh penduduk Indonesia gitu ya. Jadi hanya ratusan ribu lah itu menguasai 400 ribu, menguasai 40% PDB kita, sementara yang 200 jutaan itu 60% itu ya. Jadi artinya ada ketimpangan yang luar biasa lah begitu ya. UMKM ini menjadi ratusan juta orang yang ada di sini membangun 60% perekonomian Indonesia, sementara segelintir orang disebutkan 0,1% masyarakat Indonesia memberikan sumbangan 40% gitu ya. 40% perekonomian Indonesia. Dan kita ternyata di Indonesia ini per kapita kita PDB dibagi jumlah penduduk itu sekitar 14.000 ya. Jadi seluruh Indonesia ini rata-rata kalau dinikan tuh 14.000 per tahun pendapatan kita rata-rata nih. 14.000 US per tahun itu sekitar hampir 25 juta lah kira-kira. Nah, jadi kalau kita, apakah sekarang pendapatan kita, kalau kita bicara 25 juta, kalau 10.000 itu kan 160 ya. Kalau 14.000 itu berarti 200 ya kan, sekitar 250-an lah. 200-an lah, sekitar 200. Jadi 200-an juta rata-rata nih. Pada orang Indonesia pendapatannya 200 juta setahun. Jadi kalau kita bicara 200 juta per tahun, berarti pendapatan orang Indonesia rata-rata itu satu bulannya sekitar 18 atau 17 jutaan per bulan. Itu menjadi refleksi buat kita nih. Gaji kita kira-kira satu bulan ini berapa? Gitu. Kalau gaji kita di bawah 15 juta sampai 17 juta itu kira-kira di bawah rata-rata orang Indonesia secara keseluruhan gitu ya. 17 juta gede juga tuh kan kira-kira ya. Padahal kalau dibandingkan dengan Malaysia itu 33.000, 2 kali lipat per tahun. Income per kapita ya 33.000 itu 500 jutaan per tahun. Jadi 500 juta per tahun berarti satu bulannya pendapatan mereka ya sekitar 40 jutaan lah sebulan. Jadi pendapatan orang Malaysia rata-rata itu 40 juta. Kita rata-rata sekitar 17 jutaan lah. Jadi kita dibandingkan Malaysia pun kalah lah gitu kira-kira ya. Ini kan rata-rata ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya UMKM ini UMKM harus berkembang. Lah kita semua maunya juga berkembang kan gitu kira-kira ya. Tapi level kolam kita ini kan kita, kalau kita bicara ini, kolam kita ini dari sisi ekonomi makro ya rata-rata paling banter UMKM kita menghasilkan 14
17 juta sampai 20 juta per bulan gitu. Apakah kita bisa menghasilkan setidak-tidaknya serata-rata pendapatan orang Indonesia, kita bisa menghasilkan 15 sampai 20 juta per bulan. Kita nih ya, cash flow yang bisa kita hasilkan. Nanti kalau kita bicara kesehatan, kalau orang itu kesehatan itu dilihat dari periksa darah. Kan dokter kan masih gitu. Kalau kita datang ke dokter, ditanya simptomnya kan, apa ini, oh sakit kepala, apa dada sesek, apa ngeliang, udah deh periksa darah dulu deh. Karena kita nih hitungannya suka mahal kalau ke lab, makanya dokter biasanya dari simptom itu dikasih obat dulu nih gitu. Yang paling afdol dari analisa itu adalah dengan periksa darah, makanya cek lab. Dari periksa darah ini menunjukkan bahwa sehat tidaknya manusia itu, orang itu dari darahnya. Jadi kalau darahnya sehat, maka tubuhnya sehat, kan gitu. Kolesterol kan ada di darah, kan gitu ya. Asam urat ada di darah dan ada di lab. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya nggak mau itu tinggi, kita nggak usah ke lab, nggak usah periksa, gitu. Nah, bisnis begitu juga. Darahnya usaha itu adalah cash flow. Jadi seringkali orang bilang pendapatan besar segala macam, tapi nggak ada duitnya, nggak ada cash flow, nggak sehat tuh, namanya gizi buruk begitu. Atau sebaliknya, perusahaan ini kelihatannya rugi terus nih, tapi kok cashnya banyak. Nah tuh apa harus kita bahas tuh, gimana caranya tuh bisa begitu kan, gitu kan. Awalnya gitu semua gitu. Nah, saya selalu punya joke ya, punya usaha banyak, punya perusahaan banyak, legalitas ya. Nanti kita bicara lagi mengenai sektor formal dan sektor informal. Punya legalitas banyak, perusahaan banyak, tapi nggak punya duit, apa mendingan nggak punya perusahaan tapi duit banyak. Nah, pilih mana tuh kan, gitu kan. Oh saya direktur, kartu nama ada 5 kan, gitu kan. Nama doang nggak ada ininya. Sementara nggak pakai kartu nama bisa punya duit banyak. Biasanya teman-teman Betawi nih yang kontaknya banyak nih, iya kan. Nah itu sehat tuh. Tadi saya ingin menggambarkan bahwa dari pengalaman-pengalaman ini, intinya adalah masalah cash flow ya. Jadi sebetulnya kesehatan usaha itu dari masalah cash flow. Kenapa saya membuat istilahnya ini klinik bisnis? Karena ya kalau klinik itu kan kecil-kecilan, gitu ya. Ya kalau kita merasa pilek nggak klinik, nggak perlu ke dokter gitu, apalagi ke dokter spesialis, gitu kan. Bisa mahal tuh kalau dokter spesialis gitu. Dokter umum aja dulu kan, gitu kan. Kenapa istilahnya saya bikin klinik bisnis? Nah, jadi saya ingat dulu pada waktu saya membangun asosiasi itu ya, jaringan pengusaha muslim itu, saya bikin begitu juga. Bahkan waktu itu karena belum ada seperti ini canggih, waktu itu saya bikinnya pakai dengan rubrik di majalah. Nah, saya kan klinik, jadi orang bertanya, kemudian saya jawab. Nah, makanya dengan adanya TO Center ini, alhamdulillah saya ingin berbagi lah pengalaman begitu ya. Karena saya juga kebetulan sekolah saya bidangnya juga di bisnis gitu ya. Jadi saya S1 di akuntansi, kemudian S2-nya saya di MBA di administrasi, dan doktor saya bidang keuangan. Jadi lengkap kalau kasih nasihat, walaupun bukan pengusaha besar, tapi ilmunya lengkap lah gitu kira-kira. Jadi kan seringkali kan banyak dokter yang juga misalnya, mohon maaf nih, dokter ngerokok kan gitu ya. Bisa ngasih nasihat jangan merokok, tapi dia ngerokok kan gitu. Tahu jeleknya ngerokok, tapi dia ngerokok kan gitu ya. Nah, jadi makanya saya selalu bilang, kita ini kalau kita mau berbagi aja kan gitu ya, nggak usah khawatir. Bahkan saya selalu bilang kegagalan gitu ya, kalau misalnya kita misalnya punya kegagalan, bisa menjadi pelajaran baik diri kita sendiri maupun buat orang lain, supaya nggak ikutan gagal gitu ya. Intinya adalah, dan saya juga intinya adalah berbagi. Mudah-mudahan nanti diantara bapak-bapak ibu semua ini ada yang jadi pengusaha sukses kan gitu ya. Nggak perlu saya tagih, tapi nanti mudah-mudahan saya didoakan kan gitu ya. Saling mendoakan bersama bahwa kesuksesan ini pokoknya hasil dari acara-acara seperti ini gitu. Jadi saya boleh dibilang
selalu menyarankan, Pak, saya nanti ke depannya mau ikutan duduk di sini, memberikan itu. Wah, saya dengan senang hati, gitu ya. Nah, jadi saya tuh orang yang inginnya agar semua bisa berbagi lah, gitu ya. Nggak perlu ngundang orang terkenal, nggak perlu apalagi dengan adanya medsos nih, semua kita bisa berkontribusi, gitu. Jadi makanya saya membuat acara ini juga live streaming, agar bisa ditonton orang. Kalau ada yang nonton, ntar kita lihat. Pokoknya ini semua test case nih, bagaimana TU Center bisa menjadi bisa berkontribusi ya ke dalam ini. Nah, selain klinik bisnis ini, program sebetulnya saya membuat sebuah portal ya, portal informasi. Jadi intinya saya ingin, karena saya tahu semua orang pasti memiliki keinginan untuk membantu UMKM, ingin berkontribusi dalam membangun UMKM. Jadi saya membuat portal namanya tucenter.id. Itu intinya adalah nanti akan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai pihak ya, dari pemerintah pusat. Dan makanya yang pertama kali saya akan ini kan adalah berbagai informasi yang bermanfaat untuk disebarkan dari Kemenkop UKM, dari Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia, dari kementerian-kementerian lainnya, dari BUMN. Semuanya pasti punya program-program yang sebetulnya bisa diakses oleh semua orang, tapi informasi tidak sampai, gitu. Nah, saya ingin membantu mendiseminasikan informasi ini, gitu. Nah, mungkin nanti kayak misalnya saya juga baru dikasih tahu sama Pak Nurfian bahwa ternyata di Kemenkop UKM ada berita bahwa pekerja migran bisa mendapatkan KUR. Jadi kan sekarang kita tahu nih, kalau mau, kemarin saya kenal ada dari keluarga besar itu ada mau pergi ke Taiwan, mau semodal 60 juta dulu. Macam-macam tuh keperluannya. Untuk bikin sertifikasi, untuk pelatihan, untuk daftar ini, untuk daftar itu kan gitu. Nah, akhirnya pinjam sana pinjam sini. Ternyata pemerintah punya program khusus di mana Menko Perekonomian, ada surat dari Kemenko Perekonomian bahwa pekerja migran atau bakal pekerja migran bisa mendapatkan kredit KUR. Nah, kan kita kan sering kali dengar KUR kan itu, karkur apa sih ini kan gitu istilahnya. Nah, kredit KUR ini kredit usaha kecil, usaha rakyat yang bisa didapatkan di 8 bank. Nah, itu informasi seperti ini kan banyak kita nggak tahu ya. Begitu. Nah, itu yang makanya saya bikin tucenter.id itu adalah mendiseminasi informasi. Jadi bukannya saya kemudian, termasuk informasi permodalan, saya bilang akses permodalan, karena banyak koperasi yang bisa membantu, banyak CSR dari BUMN yang bisa kita akses. Nah, jadi mudah-mudahan saya bisa berkontribusi dalam membantu menyebarkan informasi, memberikan informasi, dan nanti saya pun akan membangun kerjasama dengan berbagai institusi ini sehingga bisa membantu menjadi hub lah, gitu ya, menjadi hub. Itu kira-kira mengenai klinik bisnis dan TU Center secara umum.